أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Latif. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, wabil khusus Tuan Guru Abuya dan juga Ustaz Muhammad Haris. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya diperkenankan untuk berbicara sepatah dua patah kata dalam rangka acara bulanan. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita maklumi bersama, akhir-akhir ini Jawa Barat diguncang dengan gempa. Kemarin Cianjur korbannya hampir mencapai 300 lebih. Kemudian ke sebelah utara ke Garut. Kemudian kemarin sore Sukabumi. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa dunia ini semakin tua dan semakin mendekati pada hari kiamat. Untuk itu marilah kita pererat, perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Sayyidina Umar Ibn Khattab, ketika ada gempa, beliau yang pertama ditanyakan adalah bagaimana penduduk di satu daerah tersebut, apakah melakukan kemaksiatan ataupun tidak. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-20, Allah Ta'ala berfirman, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun musibah baik yang terjadi pada dirimu maupun yang terjadi di bumi, semuanya telah tercatat di dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum kalian diciptakan. Dzalika 'ala Allahi yasir, dan ini semua bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Nah, tanda-tanda kiamat yang pernah saya baca diantaranya adalah yang pertama, tanda kiamat itu banyaknya masjid didirikan tapi sepi dari jamaah sholat. Yang kedua, Al-Quran tinggal mushaf, tinggal lembaran, jarang dibaca apalagi diamalkan. Terjadi maksiat dan munkarat di mana-mana. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan, mabok. Anak muda kalau belum mabok belum dikatakan hebat. Anak muda yang tidak mabuk dikatakan kolot. Kemudian banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan tanda-tanda ini, gejala-gejala ini sudah semakin kita lihat. Kemudian orang belajar agama itu semakin kurang. Jadi kalau ada pejabat semisal lurah, camat meninggal atau tidak ada, yang siap untuk ganti banyak. Tapi kalau kiai, ulama yang meninggal, maka susah untuk menjadi penggantinya. Itulah kenapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera membongkar ini dunia. Kenapa? Karena di dalamnya sudah tidak ada barang-barang yang berharga. Lamun cek urang Sunda mah geus tinggal anu petot nya Bapa upami bade ngabongkar bumi kinten-kinten anu disalametkeun naon heula
barang anu berharga. Anu petota mangke hijikeun nya jeung kenteng. Tah ulama ayeuna tahun 2020 100 ulama meninggal. 2021 50 ulama meninggal. Jadi semakin banyak ulama yang meninggal, semakin banyak ilmu yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Dan tinggallah manusia yang dengan bijahalah kebodohan akan memberikan fatwa, mereka sesat dan juga menyesatkan. Itulah tanda-tanda kiamat. Sebelum datangnya tanda kiamat yang besar, yang pertama turunnya Dajjal, yang kedua turunnya Imam Mahdi, yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihissalam, keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kelima matahari akan terbit dari ufuk barat, keenam Allah akan mengirimkan asap hitam atau yang disebut dengan duhon, kabut hitam dan angin lembut. Yang terakhir adalah terjadinya kiamat dan runtuhnya Ka'bah. Tapi ketika kiamat terjadi, insya Allah orang-orang yang beriman sudah tidak ada. Kenapa? Ketika angin lembut itu menyapu, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya itu Allah wafatkan. Ya, untuk itu mari kita walaupun punya iman sekeprul cek bahasa Sunda, kita keperkuat, kita pelihara iman-iman ini agar tidak hilang dari diri kita. Kenapa? Karena kita hidup untuk iman, mati harus membawa iman, dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ciri datang kiamat, loba penyakit nu aneh, neangan ubarna susah, angin ku zikir ka Allah. Leres teh ibu bapak ayeuna penyakit nu aneh leres. Kamari ayatnya COVID-19 disusul ku indungna Omikron. Ayeuna aya deui datang penyakit anu menyerang anak-anak, gagal ginjal, cenanya tina eta penyebab nama eta teh dina naon? Tina banyak minuman anu mengandung zat-zatnya. Karena kena penyakit bangsa urang mah da aya 3 penyakit bangsa urang mah. Kahiji penyakit bangsa urang mah kudis, kadua kurap, katilu kutil, penyebabna kuman. Nu kahiji kudis, kurang disiplin. Nu kadua kurap, kurang rapi. Nu katilu kutil, kurang teliti. Nu kaopat kuman, kurang iman. Kuatkeun imannya dina raraga urang naon mayunan di akhir zaman ieu Paknya. Insyaallah nya urang mudah-mudahan ku aya nariungan ieu Buya, alhamdulillah Buya mah tiap sasih nya ngayakeun naon silaturahmi model kita, mudah-mudahan iman-iman urang sing diperkuat ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab tomboro di dunia Bapak ke di akhirat oge cenah nya. Iman anu gaduh iman mah diasupkeun kana surga. Dalam hadis qudsi Allah Taala berfirman, ketika Allah memasukkan orang-orang yang masuk surga udah masuk, orang yang masuk neraka, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Malik, apakah sudah kau masukkan itu bajingan-bajingan tengik yang waktu hidup di dunianya tidak mau sujud dan ibadah kepadaku? Sudah ya Allah, sekarang giliran kamu masuk dalam neraka. Untuk apa ya Allah saya masuk neraka? Cari orang-orang yang mempunyai iman di dalam dadanya walaupun sebesar biji zarah. Ini malaikat Malik masuk ke dalam neraka mencari orang-orang yang punya iman di dalam dadanya walaupun sebesar biji zarah. Susah Pak, udah gosong. Dapat Malik, dapat ya Allah, angkat ke permukaan. Kemudian dimandikan di sungai Nahar, sungai keabadian. Nah, orang-orang yang punya iman ini walaupun sebesar biji zarah dimandikan di sungai keabadian. Cakep lagi mukanya.
Kemudian dibariskan, diapelkan, urama apel pagi. Kata Allah, kapok sampean mas? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok kalian masuk surga. Nah, di pintu gerbang masuk surga bertemu dengan orang-orang yang telah lama menjadi penghuni surga, penduduk permanen. Terjadilah dialog. Emang baru nyampe mas? Ya kalau di akhirat kan 4 cuma 2. Kalau tidak ke surga pasti ke neraka. Emang baru nyampe mas? Iya saya baru nyampe. Emang kemana dulu? Saya mampir dulu. Kemana? Ke neraka. Kok bisa mampir? Karena saya dahulu tidak pernah sholat. Masalah kakum fis sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, dahulu saya tidak pernah sholat. Untung saya punya iman. Kan rumahnya dekat masjid, ya cuma dekat doang. Untung saya punya iman dikit. Jadi waktu ketika di dunia dia pernah nikah, Pak. Itu pun penghulu setengah mat ngajarin, kata penghulu asyhadu an la ilaha illallah, kata dia asyaduan. Coba kalau enggak nikah polos, saya enggak punya iman, Pak. Enggak. Jadi walaupun punya iman sedikit, insya Allah kita akan masuk surga. Tapi entah kapan kita masuk surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna manfaatnya. Ini cuma apa Bu ya namanya teh? Nah, kutil tadi kuliah 3 menit. Ya, terima kasih Bu ya atas kepercayaannya. Insya Allah ke depan kita akan rutin ya Bu ya. Rutin akan mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kita semua keberkahan, diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, tambah-tambah ilmu pengetahuannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya itu bukan pendakwah Pak, lagi belajar kebetulan ini Habib yang ngasih nama saya ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tadi ada request dari Bapak Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa. Mari kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kita kemudahan di dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syabina wa karimina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi azmin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim amwalana wa sallim ajsadana min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah zat yang maha mengabulkan segala hajat, kabulkanlah hajat-hajat kami. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah zat yang maha menolak segala bala, jauhkanlah bala bencana dari kami. Allahumma ya rafi'ad darajat, ya Allah zat yang maha mengangkat derajat, angkatlah derajat-derajat kami ya Allah. Ya Allah, walaupun di mata manusia kami manusia hina, tapi jangan Engkau hinakan di matamu ya Allah. Ya muliakan kami semua ya Allah. Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amraj. Ya Allah, zat yang maha mengangkat segala penyakit, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Allahumma ya mujibati da'wat, ya Allah zat yang maha mengabulkan segala doa, kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma ya arhamar rahimin, ya mujibati sa'ilin, istajib du'ana, istajib du'ana, istajib du'ana.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والسلامة أم القرآن بالشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk kesempurnaan majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi Mustafa beri maqasidana wa bilana ma ya wasi'ah. يا الله يا قدوس بحق خير النفوس أتنا بالفلوس ببركة حبيب الله الإدروس يا ربي بالمصطفى بمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس بحق خير النفوس أدنا بالفلوس ببركة حبيب حسين بن أبو بكر الإدروس يا ربي المصطفى